Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, balik lagi di Bertamasya, bercerita program pemberdayaan masyarakat. Kali ini aku lagi berada di salah satu program pemberdayaannya dari Dompet Duafa, yaitu Sentra Jamur yang ada di Batang. Kali ini kita bakalan ngobrol tentang budidaya jamur sama Mbak Dila. Kita sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum Mbak Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Dila? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Oke Mbak Dila, kita bakalan ngobrol nih Mbak terkait dengan budidaya jamur. Mbak bisa cerita dulu nggak sih ke kita, ke insan muda juga, gimana sih Mbak awalnya sampai ada budidaya jamur di sini? Ya baik Mbak, terima kasih. Jadi Sentra Jamur Batang itu kita berdiri sejak tahun 2019 Mbak. Nah kita diawali pembangunan satu kumbung di Desa Kemesu, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Nah 2019 berkembang, lalu 2020 kita berkembang lagi jadi 2 kumbung Mbak. Jadi 2 kumbung, lalu di tahun 2022 Alhamdulillah kita bisa mengembangkan Sentra Jamur ini di Desa Lebo yang kita tempati ini, di Desa Lebo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang nih Mbak. Nah di sini ada beberapa penerima manfaat yang mereka itu memiliki tugas masing-masing. Ada yang tugasnya panen, ada yang di olahan, mereka packing keripik, goreng dan sebagainya gitu Mbak. Nah untuk sekarang saat ini yang kita kelola ada 3 kumbung Mbak, masing-masing kapasitasnya 10.000. Jadi totalnya ada 30.000 yang ada di Desa Lebo ini. Gitu sih Mbak, sedikit cerita tentang Sentra Jamur. Oke, berarti awalnya itu Sentra Jamur ini tempatnya bukan di sini ya Mbak? Iya betul sekali, dulu di Desa Kemesu. Tapi masih di Kabupaten Batang. Oh masih di Batang, ya, cuma beda desa aja gitu ya? Beda desa aja, beda kecamatan ya. Oke, nah ini kan disupport sama Dede nih. Iya betul. Nah bentuk support dari Dede itu apa aja sih Mbak? Kalau supportnya banyak ya Mbak ya. Kita yang paling utama adalah pendanaan. Kita modal dari awal, dari pembangunan kumbung, dari kita beli backlog, sampai di awal itu kita memang ada, dari awal usaha ada gaji ke PM-nya dulu kan, karena untuk menganu ya awal ya itu kita support semua dari Dede. Dan selain itu kita pembinaan juga, ada pelatihan seperti jadi itu. Dikasih si PM ini dikasih pelatihan dulu betul, gitu ya. Pelatihan dulu sebelum mereka benar-benar terjun ke usahanya. Jadi mereka pelatihan dulu biar ilmunya dan cara panen dan sebagainya itu bisa gitu. Oke, berarti untuk bentuk pelatihannya ini pelatihan untuk budidaya jamur dari awal plus wirausahanya juga nggak sih Mbak? Iya betul, kita dari awal mulai dari budidaya metik jamur sampai perawatan dan panen, penjualan juga kita didampingi dulu dari Dede. Lalu untuk olahan juga kita beberapa mengikuti pelatihan di Batang maupun di luar Batang yang diadakan dinas maupun diadakan oleh yang lain-lain gitu. Oke, berarti Dompet Duafa tidak hanya memberikan support modal juga. Iya, betul. Skill juga dikasih gitu ya. Skill juga dikasih kita. Jadi lengkap lah, dari pendanaan, dari pelatihan dan semuanya difasilitasi sama Dompet Duafa. Gitu sih Mbak. Oke, nah tadi kan aku sempat dengar nih kalau misalnya PM-nya itu dikasih gaji Mbak. Iya. Nah kan kalau ke depan-depannya itu tetap digaji apa gimana tuh? Kalau di awal itu dari Dompet Duafa kita ibaratnya awal aja, terus nanti ke depannya itu nanti dari hasil usaha, nanti kita kasihkan ke PM seperti itu, seperti biaya tenaga kerja seperti itu, dan keuntungannya juga kita putarkan untuk usaha selanjutnya seperti itu Mbak. Oke, jadi kalau udah ada hasil usahanya berarti sistemnya bagi hasil. Iya betul gitu sekali ya? Ke PM-nya. Oke, nah untuk proses pengelolaan jamur atau budidaya jamur ini sendiri step by stepnya kayak gimana sih Mbak? Kalau stepnya, kalau budidaya secara langsung nih Mbak ya, itu pertama backlog datang dari vendor itu biasanya masih berupa bibit yang belum merambat nih Mbak. Belum merambat, terus biasanya masih dikarungin gitu, nanti ditata di kumbung oleh PM. Nah nanti proses inkubasi selama 1,5 bulan. Nah setelah 1,5 bulan, 1 sampai 1,5 bulan itu nanti panen Mbak, panen yang dikerjakan oleh
PM, panen setiap hari pagi dan sore sampai nanti 4 bulan ke depan. 4 Jadi bulan, sekitar ada 6 bulan dari masa masa awal tanam pembibitan, gitu. masa tanam, dari pembibitan sampai panen terakhir itu sekitar 6 bulan. Oke, jadi durasinya itu dari pembibitan, kemudian yang keduanya ada apa? Ada nanti perawatan juga, Perawatan, terus nanti panen. Oh, panen. Iya. Itu durasinya 6 bulan Iya, gitu 6 ya? bulan sampai Oke. habis betul-betul backlog, nanti diganti lagi dengan yang baru. Oke, nah untuk pemakaian backlognya ini berapa kali pakai tuh Mbak dalam durasi 6 bulan itu? Itu biasanya kita metik bisa 3 sampai 5 kali ada sih Mbak. 3 sampai 5 kali. Itu baru nanti kita ganti ke backlog yang baru. Nah, untuk satu backlognya itu biasanya produktivitasnya 2,5 sampai 3 ons per backlognya itu. Cuman kita memang panennya setiap hari karena pertumbuhan jamur itu kan tidak serentak ya. Jadinya sehari di sini, sehari sampingnya seperti itu. Berarti setiap kumbungnya itu panennya beda-beda Iya, gitu ya? betul, beda-beda. Oke. Nah, untuk penerima manfaat tadi Mbak udah jelasin ya. Nah, berapa orang sih Mbak di sini? Kalau penerima manfaat di sini ada yang budidaya itu ada 3 orang, Oke. 3 orang, terus yang pengolahan ada 2 orang, dan satu biasanya hanya panggilan kalau ada kebersihan dan sebagainya seperti itu. Oke, nah untuk penerima manfaatnya ini apakah ibu-ibu rumah tangga sasarannya atau misalnya siapa aja nih bisa gitu? Kalau untuk PM-nya di sini ada ibu rumah tangga. Sebagian besar ibu rumah tangga, ada yang mereka itu buruh tani cuman panggilan aja. Jadi mereka benar-benar yang kekurangan gitu. Makanya kita kita panggil di sini untuk menerima manfaat dari sentra jamur ini gitu. Oke. Jadi ini enggak terpatok harus ibu rumah tangga aja gitu misalnya. Enggak, cuman memang disesuaikan dengan waktu kerja di sini gitu. Ibaratnya pagi itu kita panen, sore juga panen. Jadi antara pagi dan sore itu kan masih ada waktu, mungkin mereka mau kegiatan di rumah bisa, atau nyari tambahan lain juga bisa seperti itu. Jadi memang waktunya itu enggak lama, kerjanya enggak full time seperti itu. Berarti untuk jam kerjanya ini dari hanya pagi sama sore aja gitu? Iya, pagi sama sore biasanya paling 3 sampai 4 jam aja sih 3 sampai 4 jam per hari. Oke. Nah, Mbak, ini kan di kota apa kabupaten? Di Kabupaten Batang Kabupaten ya. Batang. Kenapa sih memilih jamur untuk dijadikan budidaya? Nah, karena di sini tuh potensi ya Mbak ya, potensi jamur dan sudah ada pasar. Karena dalam suatu usaha itu kalau pasarnya ndak ada kan memang itu kendala ya buat kita. Seperti dulu pernah juga kita mengalami beberapa kegagalan memang karena pasar gitu ya. Maka dari itu memang kunci utama di pasar. Nah, kalau pasar sudah terbuka dan dibutuhkan banyak konsumen, kita jalan di sini dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan gitu. Oke, jadi melihat potensinya ya. Betul. Kalau untuk lingkungan atau cuacanya sendiri sebenarnya ngedukung nggak sih Mbak? Kalau cuaca nih, biasanya kalau budidaya jamur tiram itu kan di suhu yang dingin, cenderung yang lembab. Nah, kok bisa sih kita di tengah-tengah kota yang panas bisa? Ya. Nah, kita bisa aja sebetulnya karena kita mengkondisikan jamur itu sebagaimana dengan mereka yang mereka mau. Kalau mereka maunya itu dengan suhu rendah dan lembab, kita buat seperti itu. Nah, dengan cara kita penyiraman setiap hari. Seperti itu tadi ada penyiraman juga di waktu sore hari agar ruangannya lembab dan suhunya juga stabil seperti itu. Oke, jadi walaupun di tempat panas itu tetap bisa budidaya jamur dengan mengkondisikan tempatnya gitu mengkondisikan ya, Mbak, ya? tempat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si jamur. jamurnya. Iya, betul. Oke. Nah, kan tadi kita bercerita tentang ibu rumah tangga di sekitar lingkungan ini ya. Nah, Mbak, gimana sih kondisinya yang tadi misalnya ibu-ibu rumah tangga ini hanya ibu rumah tangga aja, kemudian setelah adanya sentra jamur ini ada perubahan nggak sih, Mbak? Nah, kalau karena ibu rumah tangga itu biasanya tidak berpenghasilan dan alhamdulillah setelah masuk di sentra jamur ini tuh mereka bisa membantu suaminya untuk tambahan seperti itu. Ada pula ibu yang janda kebetulan dan alhamdulillah setelah dari sini beliau
dapat bisa membiayai membiayai gitu hidupnya, apalagi masih punya anak yang sekolah dan sebagainya, mereka butuh biaya seperti itu. Dan alhamdulillah setelah gabung di sini mereka lebih sejahtera seperti itu. Oke, iya, berarti ada cerita menarik nggak sih Mbak dari salah satu penerima manfaat gitu? Kalau cerita menariknya lebih ke itu sih Mbak ya, yang sebelumnya itu mereka cuman buruh tani yang yang hanya panggilan aja, dan mereka benar-benar kurang sampai ada anak yang putus sekolah juga. Nah, makanya setelah itu kita panggil di sini untuk bekerja di sini seperti itu, dan kita gaji sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Oke, jadi tetap digaji ya. Selain dari bagi hasil itu tetap digaji. Iya, betul. Oke. Nah, hasil dari budidaya jamur ini apa aja sih Mbak produk-produknya? Oh iya, produk-produknya nih saya kenalkan. Di sini ada yang pertama sate nih Mbak. Nah, ada sate jamur ya. Boleh dicicip Mbak, ini sate jamur. Oke, sate jamur. Sate jamur. Terus ada keripik Mbak. Oke, ini keripik ya. Keripik jamur. Itu ada 2 rasa, original dan balado. Oke, ini keripik jamur ya. Iya, betul. Rasanya ini rasa balado ada, rasa original ada, dan alhamdulillah kita sudah ada izin edarnya juga, sudah MUI juga kita sudah. Jadi insya Allah aman lah. Selanjutnya ada juga umamur. Nah, itu kaldu jamur. Kaldu jamur, bumbu ya, ini bumbu ya, kaldu jamur, pengganti MSG. Biasanya yang masih pakai MSG, kita ganti dengan yang lebih sehat insya Allah. Nah, untuk produk-produknya ini dipasarinnya di mana aja sih Mbak? Kalau produknya di sekitar Batang ada, di retail, terus di marketplace juga ada, terus di reseller kita ada banyak reseller juga yang ambil di kita, mereka jual lagi di Batang maupun di luar Batang gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman insan muda nih Mbak tertarik untuk beli produk jamur ini, bisa kunjungi kemana nih? Oh ya, boleh dilihat di Instagram kita di sentrajamur.batang, kunjungin. Terus ada pula di Shopee namanya kb.store. kb.store .store ya. .store. Oke, mungkin nanti order keripiknya atau kaldu jamurnya boleh banget. Oke, kalau sate jamur nggak ada ya? Sate jamur belum, nanti langsung WA saya aja Mbak kalau mau pesan. Untuk Batang dan sekitarnya. Iya, untuk Batang dan sekitarnya. Luar kota juga boleh Kak. Iya kan ada. Nah, untuk yang mentah nih Mbak, kalau jamur tiram segernya kita pasarin di sekitar sini. Biasanya ada bakul-bakul yang ambil nih. Ada bakul yang ambil, terus ada juga reseller juga ada. Ada reseller juga ya. Terus langsung masuk pasar juga ada, dan beberapa ada yang ke resto. Jadi kita masuk ke resto-resto, kafe-kafe seperti itu juga. Masih di sekitar Batang. Udah keluar Batang kita belum. Kalau keluar Batang biasanya kami nitip ke pengepul. Nanti mereka yang ambil dan mereka menjual keluar kota. Cuman kita masih mencukupi kebutuhan yang ada di Batang sendiri gitu. Nah, untuk tantangan budidaya jamur ini gimana sih Mbak tantangannya? Pasti ada kan ya? Tantangannya banyak. Banyak ya ternyata. Banyak, tapi insya Allah bisa dikondisikan ya. Nah, yang pertama itu pasar nih Mbak. Dulu sebelum di sini nih Mbak, masih di Kemesu, itu kendala banget karena memang lokasi juga di sana. Lokasinya agak terpencil, jauh dari pasar, jauh dari akses jalan juga. Jadi memang terkendala pasar, dan itu ke pengepul, semuanya ke pengepul, makanya harganya mungkin agak rendah di sana. Dan ketika panen raya itu bener-bener kita kewalahan, bingung mau dikemanakan. Akhirnya kenapa muncul ada olahan-olahan itu, karena memang yang pertama kendalanya pasar itu. Terus umur simpan jamur itu sangat pendek, seperti sayur-sayur lain itu kan ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, kebetulan jamur itu umur simpannya cuma 24 jam nih Mbak. Jadi bener-bener kita tuh harus cepet banget masarinya, harus cepet banget setelah panen langsung kita pack, langsung kita pasarkan. Makanya kalau tidak dibarengi dengan pemasaran yang bagus, itu akan sangat sulit seperti itu Mbak. Nah berarti untuk jamur yang basah ini, yang mentah ini usianya cuma 24 jam? Iya Mbak, 24 jam. Bisa lebih lama mungkin kalau di dalam kulkas gitu ya Mbak ya. Cuman kalau untuk suhu ruang biasanya 1 hari harus sudah terjual. Iya. Terus untuk ini
keripiknya nih Mbak, ini bisa tahan sampai berapa lama? Kalau untuk keripiknya bisa tahan sampai 2-3 bulan, Mbak. Biasanya kita expired 2 bulan sih, Mbak, 2 bulan. Gitu. Kalau untuk kaldu jamurnya itu bisa sampai 6 bulan. 6 bulan ya? Iya, alhamdulillah bisa awet lah gitu. Oke, berarti ini untuk keluar kota nih masih aman banget. Bahkan kita pernah kirim juga keluar pulau. Pernah juga kemarin dari luar negeri, alhamdulillah ada yang order juga. Ada walaupun orang Indonesia gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa kirim ke Hong Kong kemarin ya, alhamdulillah gitu. Oke, Mbak Dila, mungkin ini terakhir nih Mbak ya. Mbak boleh kasih harapan nih buat sentra jamur ini? Ya, harapannya kedepannya sentra jamur Batang ini bisa manfaatnya bisa lebih banyak lagi, lebih luas lagi, bisa nambah PM dan usaha kita bisa lebih berkembang nih Mbak. Nggak cuman pemasarannya di Batang aja, tapi bisa keluar Batang, bahkan harapan saya bisa ekspor seperti itu Mbak. Mudah-mudahan ya Mbak ya. Amin. Oke, nah buat yang tertarik untuk beli produk jamurnya, jangan lupa kemana Mbak tadi? Ke Instagramnya di sentrajamur.batang. Ada Shopee-nya juga? Ada di Shopee di kb.store. Oke, terima kasih banyak Mbak Dila buat ngobrol-ngobrolnya kita pada kali ini. Oke, insan muda, terima kasih untuk kamu yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Dompet Duafa TV. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya kami di Dompet Duafa ORG dan Dede TV Official. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.